Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna dengan NIM 200222078, ruang AP reguler 2, Prodi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sinjai. Baik, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, kecukupan rezeki, hingga kesenggangan waktu sehingga saya masih bisa menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah perencanaan dan evaluasi pembangunan. Tak lupa pula sholawat beserta salam kita aturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah memimpin umat agama Islam dan agama Islam menjadi agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, adapun materi yang akan saya jelaskan yaitu pengawasan pembangunan daerah. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih itu pengawasan. Nah, ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya terkait dengan pengertian pengawasan. Salah satunya yaitu Jamaluddin Tanjung dan Supardan. Beliau mengemukakan bahwa pengawasan yaitu salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Dengan pengawasan dapat diketahui sampai di mana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan, dan lain-lain kendala di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu pengertian pengawasan pembangunan secara umum. Pengawasan pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang memiliki objek yang sama, mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan agar senantiasa sesuai dengan rencana. Setelah mengetahui beberapa pengertian tersebut, selanjutnya kita menuju pada jenis-jenis pengawasan pembangunan daerah. Ada 3 jenis. Yang pertama yaitu pengawasan intern dan ekstern, kemudian ada pengawasan preventif dan represif, kemudian ada pengawasan aktif dan pasif. Yang pertama, pengawasan intern dan ekstern. Seperti yang kita ketahui, pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan, di mana pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat atau built-in control, atau pengawasan yang dilakukan secara rutin. Kemudian pengawasan ekstern itu sendiri adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Selanjutnya ada pengawasan preventif dan represif, di mana pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Lazimnya, pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal. Sedangkan pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Artinya, pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Kemudian pengawasan yang ketiga yaitu pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan dekat atau aktif dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan.
Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh atau pasif, yang melakukan pengawasan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran. Kemudian ada beberapa prinsip pembangunan daerah. Yang pertama yaitu bundles of rights atau hak atas lahan, di mana bundles of rights ini yaitu kewenangan untuk mengatur hak atas lahan, hubungan hukum antara orang, badan dengan lahan, dan perbuatan hukum mengenai lahan. Kemudian yang kedua ada police power atau pengaturan, di mana kewenangan menerapkan peraturan hukum seperti pengaturan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan di atas lahan maupun kegiatan manusia yang menghuninya untuk menjamin kesehatan umum, keselamatan, moral, dan kesejahteraan. Seringkali dianggap sebagai limitation of private property atau individual rights. Kemudian ada eminent domain atau pencabutan hak atas lahan, yaitu kewenangan tindakan mengambil alih atau mencabut hak atas lahan di dalam batas kewenangannya dengan kompensasi seperlunya dengan alasan untuk kepentingan umum. Kemudian ada taxation, yaitu kewenangan mengenakan beban atau pungutan yang dilandasi kewajiban hukum terhadap perorangan atau kelompok atau pemilik lahan untuk tujuan kepentingan umum. Kemudian ada spending power atau government expenditure, yaitu kewenangan membelanjakan dana publik untuk kepentingan umum melalui APBN dan atau APBD. Pemerintah berkewajiban untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor-sektor industri, jasa, dan properti. Selain daripada itu, ada beberapa hambatan-hambatan pengawasan pembangunan daerah. Yang pertama yaitu kurang informasi mengenai data produktivitas, terutama melakukan perbaikan, dan acap kali terdapat kekurangan kemampuan untuk merincikan hasil yang dicapai oleh manajemen. Kemudian ada bidang tanggung jawab kurang cukup jelas dirumuskan, sehingga tidak jelas pula bentuk dan lingkungan pelimpahan tugas itu. Kemudian yang ketiga, meningkatkan lingkup dan kegiatan usaha masing-masing. Dan yang terakhir yaitu penyampaian petunjuk kerja secara jelas sering tidak terjadi dan hal ini memperlihatkan adanya komunikasi yang tidak wajar. Baik, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan terkait dengan materi pengawasan pembangunan daerah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.